Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham Subianto dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2B. Di sini saya akan mereview 3 bab mengenai mata kuliah hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. M. Rendi Aridayan di SAMH selaku asisten dosennya. Baik, yang bab pertama yaitu mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Kemudian hukum pidana pun dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana formal dan juga hukum pidana material. Dalam fungsinya pun dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sumber-sumber hukum pidana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, KUHP atau WVSNI. Yang kedua, peraturan-peraturan di luar KUHP. Yang ketiga yaitu hukum adat. Ada juga pembagian KUHP yaitu menjadi terbagi 2, yang bersifat umum dan juga bersifat khusus. Berlakunya hukum pidana yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut waktu atau locus temporis, dan yang kedua yaitu menurut tempat atau locus delicti. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tindak pidana atau strafbarveld atau juga disebut dengan delik. Istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Salah satu alasannya yaitu dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Kemudian tindak pidana dilihat dari isinya yaitu terbagi menjadi 2, yaitu perbuatan pidana atau criminal act, dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Untuk unsur-unsur tindak pidana yaitu terbagi menjadi 2, yaitu unsur objektif dan juga subjektif. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Adapun subjek tindak pidana yaitu manusia dan juga korporasi. Kemudian untuk jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kejahatan dan yang kedua pelanggaran. Kemudian untuk bab 3 yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP yang pertama yaitu alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat adalah alasan adaptif. Kemudian adapun cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama kriminalisasi atau penciptaan delik, yang kedua yaitu dekriminalisasi atau penghapusan delik, yang ketiga yaitu rekriminalisasi atau penciptaan delik kembali, yang keempat yaitu depenalisasi atau sanksi-sanksi, dan yang kelima yaitu mitigering atau berat ringannya sanksi. Kemudian untuk metode pembaruan KUHP, yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang artinya menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP, contohnya pasal 513A. Yang kedua yaitu kompromis, artinya menambah atau menyelipkan bab baru di dalam KUHP. Dan yang ketiga yaitu global, yang artinya mengubah KUHP secara keseluruhan, baik hukum pidana formal maupun material. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.